Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa menghadiri majelis taklim yang mulia ini dalam rangka silaturahim, thalabul ilmi, dan untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah demi tegaknya agama Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah dan perpisahan kita nanti mendapat ampunannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Ustadz Muhammad Hatta dari Kediri telah hadir. Tema yang akan beliau sampaikan pada pagi hari ini menjadi insan sukses mulia. Untuk itu marilah kajian pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Muhammad Hatta dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Ayyuhal muslimun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya tidak ada kalimat yang pantas dan layak kita ucap, kita sanjungkan kecuali puji syukur kehadirat Allah Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Mudabbir, Al-Hakim, Allah yang maha mencipta, Allah yang maha membentuk rupa, Allah yang masih memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu dan saya untuk senantiasa mengisi setiap hari, setiap langkah kaki, setiap putaran jarum jam dengan kebaikan dan kebaikan, sehingga kita berharap pada saat kelak kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan seluruh tubuh kita sudah terampuni insya Allah. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, tentu kebersyukuran yang kita ucapkan ini bukan tanpa alasan. Yang pertama, tidak semua orang yang tadi malam tidur pagi hari bisa bangun kembali. Kan tidak semua orang, Bunda ya. Tidak semua orang yang tadi malam bisa tidur nyenyak, pagi harinya tangan kakinya bisa digerakkan. Artinya ketika ayah dan bunda bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, sharing, sesungguhnya Allah sudah memberikan kesempatan yang tidak semua orang punya dan semua orang diberi. Kita bisa melangkahkan kaki, kita bisa menggunakan mobil, sepeda motor atau kendaraan yang lain untuk hadir di tempat ini, semuanya adalah nikmat dari Allah. Yang mensyukurinya merupakan sebuah keniscayaan atau keharusan. Bunda ayah yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi yang disampaikan pada pagi hari ini, kami akan menyampaikan, kita mencoba untuk sharing sebuah materi. Mungkin sederhana materinya Bapak Ibu, tetapi semoga muatannya memiliki kualitas yang lebih dari sederhana. Judulnya adalah menjadi insan atau hamba Allah yang tidak hanya sukses tetapi juga mulia. Tidak sekedar sukses tetapi juga mulia. Sebelum kita masuk pada inti materi, saya ingin bertanya pada bunda dan ayah. Entah apakah
di pengajian Ahad pagi ini terbiasa terjadi dialog gitu ya. Saya coba untuk menanyakan pada Bunda dan Ayah, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kalau sebuah perusahaan, pabrik atau sebuah korporasi itu mengeluarkan sebuah produk, dan produk itu jumlahnya sangat terbatas di pasaran, kira-kira harganya mahal atau murah? Bapak, mahal. Semakin sulit barang itu diperoleh di pasaran, harganya semakin mahal. Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya, berapakah jumlah Bapak dan Ibu, berapakah jumlah Bapak misalnya, ini ada seorang Bapak di depan saya, berapakah jumlah Bapak yang dicipta oleh Allah di atas bumi? Jumlahnya cuma satu, tidak lebih. Yang namanya Muhammad Hatta ini dicipta oleh Allah cuma satu dan tidak akan pernah dicipta lagi. Artinya kalau Muhammad Hatta ini ruhnya dicabut oleh Israel alaihissalam, tidak akan pernah ada lagi yang bernama Muhammad Hatta dengan identitas dan karakter yang persis sama dengan saya. Artinya Bunda dan Ayah, jumlah kita itu cuma satu. Kalau tadi kita sudah bersepakat, jika sebuah produk itu sangat sulit didapatkan di pasaran karena jumlahnya sedikit, maka harganya pasti sangat mahal. Sedangkan kita dicipta oleh Allah jumlahnya cuma satu. Berarti betapa mahalnya kita sebenarnya, betapa istimewanya kita. Kalau istilah sahabat saya itu, kita, saya dan Bapak Ibu adalah masterpiece dari Allah, Zat yang Maha Pencipta. Kita adalah mahakarya. Setiap individu yang ada di tempat ini adalah mahakarya Allah. Karena setelah kita nanti tidak ada di atas bumi ini, Allah tidak akan pernah mencipta lagi. Berarti kita adalah masterpiece, kita adalah mahakarya Allah. Makanya kemudian Allah menyampaikan di dalam At-Tin ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita adalah ciptaan terbaik dari Allah. Makanya kemudian kalau ada seorang mukmin atau muslim gampang putus asa, mudah putus asa, hanya karena dibelit hutang yang tidak seberapa. Saya masih teringat dulu seorang artis sinetron yang setiap kali muncul wajahnya teduh, gaya bicaranya santun, namanya Marlia Hardi. Masih ingat Bunda? Lembut orangnya. Tapi ternyata bagaimana proses atau akhir hidup beliau? Bunuh diri karena dililit hutang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi kita adalah mahakarya yang dicipta oleh Allah dengan seluruh potensi yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya contohkan bahwa jika jumlah kita itu terbatas, produknya yang dilempar ke pasar pasti harganya mahal. Bapak Ibu, ada sebuah jam tangan. Kalau jam tangan saya sih murah karena jumlahnya banyak dan diobral itu. Ada sebuah jam tangan yang namanya Black Caviar Bank. Jam tangan ini diproduksi oleh Hubble Korporasi. Black Caviar Bank itu diproduksi oleh Hubble, jumlahnya cuma satu di dunia. Yang kedua, jam tersebut permukaannya itu dikelilingi oleh 523 black diamond. Jadi berlian hitam, ada 523 jumlahnya. Jarum jamnya terbuat dari emas 23,4 karat. Tahukah Bunda dan Ayah berapa harga dari Black Caviar Bank? Jam itu berharga 55 miliar. 55 miliar. Harga yang sangat fantastik untuk sebuah jam tangan. Kenapa Black Caviar Bank begitu mahal? Karena jumlahnya cuma satu dan diproduksi dengan sangat istimewa. Allah menciptakan Bunda, Ayah, saya, kita semua, jumlahnya satu dan istimewa. Kenapa istimewa? Karena kita berbeda dengan yang lain. Kenapa istimewa? Karena kita dibekali oleh Allah secara built-in sejak lahir dengan sekian banyak potensi-potensi yang luar biasa. Saya contohkan yang lain. Mobil termahal di atas bumi hingga hari ini, yang kemarin laku pada bulan Desember tahun 2008, itu diproduksi oleh Ferrari. Mobil ini bukan mobil barusan yang dikeluarkan produknya oleh Ferrari, tetapi dikeluarkan pada tahun 1961. Nama mobil ini adalah Ferrari T250R. Bapak Ibu, mobil ini diproduksi oleh Ferrari, jumlahnya cuma satu dan tidak diproduksi lagi setelah tahun 1961.
Mobil ini telah memenangkan 40 perlombaan F1. Dan berapakah harga mobil ini? Harganya adalah 129 miliar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita wah gitu ya mendengar Black Caviar Bank harganya 55 miliar, Ferrari T250R harganya 129 miliar. Pertanyaan saya kemudian, apakah kedua mata kita, Bunda dan Ayah, jika ada orang datang ke rumah kita hari ini membawa uang 50 miliar dan meminta mata kita, kira-kira dikasih nggak Bunda Ayah? Tidak akan. 100 miliar tidak akan kita beri. Artinya apa? Kedua mata kita saja itu harganya jauh lebih mahal dibanding Black Caviar Bank. Kedua mata saja. Saya belum berbicara tangan, kaki, jantung, ginjal, atau organ tubuh yang lain. Artinya Bunda Ayah kita adalah luar biasa dan istimewa. Maka sadari itu, bahwa setiap diri dicipta oleh Allah dengan keistimewaan yang luar biasa. Bunda dan Ayah yang kedua, apa kaitannya dengan menjadi insan sukses mulia sebagaimana tema kita pada pagi hari ini? Bunda dan Ayah, kesuksesan, jadi seandainya Bunda dan Ayah diminta untuk memilih antara bahagia dan sukses, kan pasti milih bahagia. Pengen hidup bahagia atau sukses, pasti kita pengen hidup bahagia. Kalau bisa dua-duanya Pak, sukses dan bahagia begitu. Tetapi ternyata faktanya tidak semua orang yang hidupnya sukses. Sukses bermakna, sukses dalam arti kesuksesan adalah ketika seseorang mampu meraih, mendapat, menggapai apa yang mereka impikan. Dan biasanya ini terkait dengan sesuatu yang bersifat materi. Ketika seseorang mampu memiliki, ketika seseorang mampu membeli, menguasai apa-apa yang bersifat materi yang mereka impikan, itulah yang disebut dengan sukses. Tapi apakah kemudian setiap orang yang mampu meraih apa yang mereka inginkan, mereka cita-citakan, mereka jadikan bintang terang atau mimpi besar dalam hidupnya, itu bahagia? Jawabannya belum tentu. Bahkan mayoritas orang-orang yang mampu mencapai posisi tertinggi dalam capaian materi, material achievement, itu justru tidak menemukan kebahagiaan hakiki atau sejati dalam dirinya. Saya baca biografinya Bill Gates. Bill Gates itu orang terkaya di atas bumi, pemilik Microsoft. Bill Gates itu Bunda Ayah hanya mampu tidur nyenyak dalam satu hari 2-3 jam. Hanya mampu tidur nyenyak 2-3 jam. Lebih sering tidak nyenyaknya. Kenapa? Karena hampir setiap hari yang ada di dalam benak Bill Gates adalah bagaimana mengelola sekian perusahaan yang aku miliki di atas bumi. Ada 56 perusahaan yang dia miliki di 27 negara. Tapi ternyata dengan capaian yang fantastik seperti itu tidak menjadikan dia bahagia. Tidak menjadikan dia bisa hidup enak dan nyenyak. Nyun sewu, Bunda bisa tidur 5 jam sehari dalam keadaan sangat nyenyak insya Allah. Saking nyenyaknya kadang sampai nggak bermimpi. Oh sampai nggak sholat kata Bunda, waduh kenemenan kalau itu Bunda. Jadi kadang tidurnya itu sampai nggak bermimpi. Kalau nggak bermimpi itu kan berarti gelombang otaknya sudah delta. Tidurnya luar biasa nyenyak, itu sudah semi mati itu. Saking nikmatnya hidup. Kadang kita di dapur leyeh-leyeh di atas kursi bisa langsung sek. Tapi yang namanya Bill Gates di atas busa empuk dengan sekian banyak fasilitas, ruangan ber-AC, itu hanya bisa menikmati tidur dengan nyenyak dalam satu hari maksimal 2-3 jam. Tentu ini sebuah siksaan. Bunda dan Ayah, artinya kesuksesan tidak selalu berbanding lurus atau seiring sejalan dengan kebahagiaan atau kemuliaan. Makanya di dalam sebuah konsep yang dikembangkan oleh beberapa cendekiawan muslim, ada Mas Jamil Azaini, storyteller terbaik Asia Tenggara, ada Pak Farid Poniman, pemilik 3 perusahaan multinasional, dan Mas Indra Gunawan. Jadi ada 3 orang ini yang menulis buku bestseller Kubik Leadership. Jadi 3 orang ini kemudian membuat sebuah rumusan sederhana, bahwa yang dimaksud dengan kesuksesan dalam hidup adalah ketika seseorang mampu mencapai 4 dalam hidupnya. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah tahta, yang ketiga adalah kata. Kata ini berarti identifikasinya ilmu, identik dengan ilmu. Dan yang keempat adalah cinta. Cinta itu identik dengan empati, simpati, dan seterusnya.
Jadi orang dianggap memiliki kesuksesan dalam hidup secara umum kalau mereka mampu meraih harta, tahta, kata, dan cinta dalam hidupnya di atas rata-rata. Tetapi keempat capaian ini tidak akan pernah bisa membawa kebahagiaan bagi seseorang manakala mereka punya harta tapi tidak digunakan untuk jalan Allah, tidak digunakan di dalam jalan Allah, kepentingan dakwah, kepentingan kemaslahatan umat. Kalau lihat takmir masjid datang ke rumahnya bawa map itu sudah gemeter, bilang sama istrinya, wis ketok enjak sumbangan yang ngomong agak ono. Wah, ini punya harta tapi tidak mulia. Kemudian punya jabatan tapi tidak membawa keberkahan. Jadi Bapak Ibu, ada sebuah kasus ya di Jakarta. Ada seorang pejabat yang tidak perlu saya sebut namanya. Ketika beliau purna tugas, itu mengalami post power syndrome yang luar biasa hebat. Pada saat dia masih bertugas, masih aktif hampir setiap hari Bunda Ayah, itu selalu ada orang, ada ajudan, ada asistennya yang membawa map untuk ditandatangani setiap hari. Dalam satu hari bisa 3 atau 4 map yang harus dia tandatangani. Pada saat dia sudah purna, dia kebingungan karena tidak ada map yang masuk ke rumahnya. Maka apa yang dilakukan oleh sang istri, demi Allah ini terjadi. Yang dilakukan oleh sang istri, karena takut suaminya sakit, mentalnya down dan seterusnya, maka sang istri setiap hari menyuruh 5 orang untuk masuk ke kamar kerja suaminya sambil membawa map, dan setiap orang dibayar 50.000. Pak, berarti satu hari kan 250.000. Hanya agar supaya suaminya tidak down. Setiap hari masih ada orang datang bawa map minta tanda tangan, dan itu menjaga harga diri suaminya. Tapi jika itu terus berlalu, terus berjalan, padahal si suami tidak lagi mendapatkan gaji aktif, tetapi hanya pensiunan yang nilainya jauh lebih dibanding pada saat dia masih aktif. Tentu berjalan 1 tahun, 2 tahun, istrinya pasti sudah kelambakan kalau kemudian itu dibiarkan. Ini menunjukkan bahwa jabatan yang seperti itu tidak membawa kemuliaan, tidak ada keberkahan di dalamnya. Jadi apalah arti harta yang kita tumpuk, kita simpan, kita depositkan di berbagai bank. Belum lagi kalau berbicara di banknya sendiri yang kontroversial, bukan kontroversial ya, jelas-jelas riba itu diharamkan misalnya. Depositnya berapa dan seterusnya, apapun yang mereka kumpulkan, mereka miliki tidak akan pernah menjadi keberkahan dan kemuliaan manakala mereka tidak menjadikan harta itu sebagai wasilah untuk berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apalah artinya harta kalau justru menjadikan kita jauh dari Allah, tidak mulia. Apalah arti jabatan, pangkat, dan kedudukan kalau justru dengan jabatan, pangkat, dan kedudukan itu menjadikan kita juga jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita orang-orang yang sangat sensitif ketika menerima masukan atau kritikan, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang memiliki area untuk bertindak sewenang-wenang karena kekuasaan yang kita miliki dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kata ini identik dengan ilmu Bunda Ayat. Artinya apa? Ketika seseorang memiliki ilmu maka ujian terberatnya itu kan bahwa ilmu itu harus memberikan manfaat buat diri dan orang lain, tidak justru menjadikan mereka sebagai orang-orang yang memiliki sifat kibir atau sombong. Maka jadikan ilmu yang kita dapat dari bacaan, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat di radio dan televisi dan seterusnya, itu sebagai bagian dari bertambahnya kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan harta kita bermanfaat Bunda, ayo Bunda. Bila perlu keluarkan seluruh isi dompet termasuk ATM. Kemudian yang keempat, jadi harta, tahta, kata, cinta. Ada sekian banyak orang yang mampu mendapatkan empati. Jadi tadi pagi saya melihat di berita ada konser ST12. Bunda-bunda mungkin enggak kenal ST12 ya. Itu konser di Makassar kalau nggak salah. Apa yang terjadi? Oh, empati terhadap atau simpati terhadap ST12 luar biasa. Animo masyarakat yang ngefan terhadap dia luar biasa. Tapi tidak menjadikan dia mulia di hadapan Allah.
Karena yang terjadi pada saat masyarakat tumpek blek untuk melihat dia, yang terjadi adalah ikhtilat misalnya. Laki-laki perempuan bercampur baur tidak karuan. Baju yang mereka gunakan juga baju duafa, utamanya yang putri. Baju duafa itu kekurangan kain, berarti bajunya bolong sana sini. Dan seterusnya. Jadi itu tidak menjadikan mereka mulia. Harta, kata, tahta, dan cinta itu gambarannya. Nanti akan kita bahas kalau ada sisa waktu di belakang. Bunda yang dirahmati Allah, bagaimana agar kemudian harta, tahta, kata, dan cinta kita itu bisa menjadikan kita mulia di sisi Allah. Biasanya kalau dalam sesi training, dalam sesi pelatihan, saya selalu menjadikan salam ini sebagai salam pembuka setelah Assalamualaikum. Jadi ketika saya bertanya kepada para audiens gitu ya, Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Saya minta semuanya mengangkat tangan sambil bilang sukses, dan setelah itu ditebar mulia. Kenapa harus mengangkat tangan? Karena kesuksesan adalah hak setiap orang. Kenapa harus mengangkat tangan? Karena kesuksesan adalah mimpi besar setiap muslim. Kita akan menjadi sosok yang luar biasa manakala keempat-empatnya itu bisa kita dapat. Harta, tahta, kata, dan cinta. Kemudian kita tebar mulia, sukses, mulia. Mulia berarti kita tebar, kita jadikan apa yang kita miliki bermanfaat. Punya harta, kita jadikan harta kita bermanfaat. Dengan sebuah asumsi atau keyakinan bahwa energi yang dicipta oleh Allah itu kekal. Kalau anak-anak kita selama ini belajar sebuah konsep dalam ilmu fisika yang berjudul bahwa energi itu kekal, energi tidak bisa dicipta dan tidak bisa dimusnahkan, energi hanya bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, maka perbuatan manusia juga begitu, Bunda Ayah. Perbuatan kita itu kekal, nggak akan pernah ada yang hilang. Kalau kita berbuat baik, perbuatan baik itu tidak akan pernah lenyap, tapi dia akan ditabung di brankas alam semesta milik Allah. Itu bahasa gampangnya. Kalau kita nyimpen uang kan biasanya di brankas. Jadi perbuatan baik setiap manusia itu akan tersimpan di brankas alam semesta milik Allah, yang suatu saat bisa dicairkan, bisa kita ambil pada saat kita membutuhkan. Apa benar Pak konsep itu? Sangat benar, karena Rasul yang mengajarkan. Bunda Ayah, Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis yang insya Allah sangat kita hafal hadisnya, tentang kondisi 3 orang laki-laki yang terjebak di dalam gua, dan pintu guanya, atau karena pintu guanya tertutup batu besar. Cerita ini kan sederhana, tetapi dalam konsep manajemen modern kisah ini menjadi sangat luar biasa. Bunda dan Ayah, ketika 3 orang ini terjebak dalam gua karena tertutup oleh batu yang besar, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mencoba untuk mencairkan tabungan perbuatan baiknya. Yang satu mohon pada Allah, ya Allah, aku dulu memiliki kedua orang tua, kemudian menceritakan tentang baktinya atas orang tua, dan kemudian diakhiri dengan kalimat, Allah, jika baktiku pada kedua orang tuaku itu engkau terima Allah, maka jadikan dia sebagai wasilah untuk terbukanya pintu gua ini. Dan ternyata pintu gua mulai terbuka. Cek. Artinya apa? Berwasilah dengan amal kita sendiri, itu adalah sesuatu yang masyru'ah, sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam, di dalam agama kita. Jadi kalau Bunda dapat masalah, agar supaya masalah itu bisa dientaskan, agar supaya masalah itu cepat selesai, kita bisa berwasilah dengan amal terbaik yang pernah kita lakukan. Sebagaimana 3 orang yang terjebak dalam gua ini. Satu mohon pada Allah dengan perbuatan baktinya pada orang tua. Satu mohon pada Allah karena bisa menjaga ifah pada saat berhadapan dengan seorang wanita. Satu bermohon kepada Allah dengan perbuatan baiknya yang memberikan balasan terbaik pada karyawannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi artinya berwasilah dengan amal itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada masalah, jangan pernah Bunda dan Ayah merasa lemah, berputus asa, tidak memiliki jalan keluar. Perbaiki amal kita, buat sebanyak-banyaknya kebaikan, dan berwasilah dengan amal itu. Kita mohon, Allah, jika amalku bla 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 itu engkau terima, engkau ridho atasnya, jadikan pahala amalku itu untuk menyelesaikan masalahku. Kalau hutang kita banyak, ya banyak bersedekah, dan berharap Allah dengan sedekahku ini, Allah, jika engkau terima,
maka jadikan hutangku tidak lagi melilit diriku. Meskipun di dalam sabda yang lain Rasulullah SAW juga mengajarkan secara khusus doa untuk orang-orang yang terjerat hutang, dan doa ini biasanya laris, Bunda. Doa terjerat hutang jan laris, subhanallah. Ya karena hutang itu sunnah, kata teman saya. Kalau saya dengar hutang sunnah itu langsung semangat ini Bapak Ibu. Sunnah itu kalau itu terkait dengan kebutuhan yang bersifat asasiyah atau dasar. Bukan kemudian punya televisi 24 in pingin 51 in hutang itu sunnah, bukan. Tapi kalau anak kita nggak bisa sekolah karena nggak bisa bayar, hutang itu menjadi bermanfaat dan berpahala. Anak-anak kita tidak bisa mengkonsumsi sesuatu apapun, kita hutang, itu juga sesuatu yang mendapat pahala jika kita lakukan. Baik, kita kembali pada prinsip hukum kekekalan energi tadi Bapak Ibu. Saya ingin berikan sebuah contoh sederhana. Kisah ini kalau di dalam bukunya Ustadz Yusuf Mansur, The Miracle of Giving, diberi judul Kisah Buntut Singkong. Biasanya dalam pelatihan saya tambah Kisah Buntut Singkong di Sukabumi. Kenapa saya tambahkan? Karena saking terenyuhnya saya baca kisah itu, saya berazam, Allah kelak pertemukan aku dengan si empunya kisah ini, yang mengalami kisah ini, yang mengalami cerita ini. Dan alhamdulillah Allah mengijabah. 2 kali saya diminta untuk memberikan pelatihan di BPKP Jakarta, tempatnya di Sukabumi dan Ciawi. Maka akhirnya saya bertemu dengan beliau. Namanya Pak Faris. Usianya 24 tahun waktu itu, tapi Bunda, waktu itu 24 tahun. Pada saat itu sehari-hari pekerjaan beliau adalah menjual singkong goreng, tahu Sumedang dan seterusnya di trotoar di depan Wisma Kinasih itu di daerah Sukabumi miliknya Pak Radius Prawiro. Tiap hari beliau jualan seperti itu. Suatu hari Allah menguji beliau. Dengan cara apa Allah menguji beliau? Seharian jualan Bunda Ayah tidak laku satu pun. Duh, betapa sedihnya beliau. Seharian jualan tidak laku satu pun. Pada saat berkumandang adzan maghrib, Allahu Akbar, ditinggal dagangannya, beliau sholat. Beliau sholat Allahu Akbar sampai salam, kemudian bermunajat. Ya Latif, Ya Razak, Ya Fatah, bukalah pintu rizkimu Allah, jadikan daganganku laku. Ya doa manusia kan wajar seperti itu, termasuk Bunda dan saya. Ketika selesai sholat maghrib, habis berdoa, rasanya dalam hati, muga-muga nang payu wis marin donga. Sama dengan kalau kita punya hutang, batas atau jatuh temponya hari Senin, Minggu malam kita berdoa mati-matian, padahal Sabtu bengi untuk bal-balan. Tapi karena jatuh temponya Senin, Minggu itu doanya mati-matian. Jadi sholatnya itu sangat dikhusuk-khusukkan, sampai kalau sendakep itu rawapet. Baca basmalah saja suaranya berat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Pengen agar supaya hutangnya besok lunas. Setelah itu berdoa pada Allah, Allah, tolong Allah besok engkau lunasi hutangku. Jawabannya malaikat, lah awakmu sing ngutang jak Gusti Allah. Allah lunasi hutangku, Allah besok sudah jatuh tempo Allah. Oh, doanya sudah mati-matian. Dan inginnya manusia hari ini berdoa besok diijabah, itu kan manusia Bapak. Sekarang berdoa besok langsung di cash oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum punya rumah, Allah, aku sudah menikah 10 tahun, Allah belum punya rumah, Allah. Tolong Allah kalau bisa besok Allah ya dapat rumah, ya minimal tipe 70 lah Allah. Doane maksa-maksa Gusti Allah. Lah ketika Pak Faris berdoa, setelah berdoa kembali pada dagangan beliau, tebak Bapak Ibu apa yang terjadi? Apakah ada pembeli? Ternyata ada seorang anak yang datang sambil berlari-lari kecil. Dalam hati Pak Faris, alhamdulillah ya Fatah, wahai engkau yang membuka pintu rizki, ada yang beli. Tapi apa yang terjadi? Anak itu datang kemudian jongkok di depan dagangan Pak Faris sambil bilang begini, Bang, ada nggak bang singkong yang boleh saya makan? Kalau kalimatnya seperti itu berarti dia beli atau minta Bunda?
Minta. Dia minta nggak beli. Iki wis gak payu sedino. Tambah orang minta pada kita. Jujur ini kan bunda banyak yang jadi pedagang ini. Kalau bunda berdagang satu harian nggak laku, seharian nggak laku. Ada yang minta, perasaannya gimana bunda? Jujur. Jengkel. Ya Allah, sedino gak payu kok malah jaluk. Tapi subhanallah Pak Faris hatinya tenang, nggak ada perasaan nggak ikhlas, nggak ada perasaan jengkel Bapak. Pak Faris ngambil singkong, kemudian singkong itu kan ada buntutnya Bapak ya. Singkong itu kalau dalam bahasa tanah kelahiran saya itu kaspe. Itu kan ada ekornya. Lah ekornya itu dipotongi, cek dikupas, dicampur terigu, digoreng, dikasihkan sama si anak sambil bilang, "Ini jang." Ujang panggilan buat anak kecil. Ini jang. Oh sama anak itu dimakan dengan lahapnya, lari nggak ngucapin terima kasih. Loh gitu Pak Faris itu nggak nelongso, nggak sedih. Dalam hati beliau cuman bilang, nggak apa-apa anak kecil. Bapak Ibu kalau ujian Allah itu cuma 1 hari itu saja, nggak ada apa-apanya. Pak Faris mungkin sama dengan kita diuji 1 hari kuat. Ternyata dalam bukunya Ustadz Yusuf Mansur dituliskan bahwa ujian itu berlangsung selama 4 hari berturut-turut dengan cara yang sama. Jadi seharian gak laku sama sekali. Setelah sholat maghrib beliau kembali, anak laki-laki datang lagi, anak itu tuk. Bilang lagi sambil jongkok gitu, "Bang, ada nggak bang singkong yang boleh saya makan?" Oleh Pak Faris digorengkan lagi, kemudian dikasih ini jang. Loh itu berlangsung 4 hari bunda, ayah. Coba bunda, kalau 4 hari jenengan dijalui orang yang sama nggak laku sama sekali. Mungkin kita akan bertanya ini sama si anak, "Le bapakmu sapa sih le? Kok cik nemene? Mbokmu sapa mbokmu?" Mungkin seperti itu, tapi Pak Faris ikhlas. Dan subhanallah pada hari kelima ujiannya hampir sama, tapi ada satu yang beda. Seharian gak laku sama sekali. Setelah berkumandang adzan maghrib beliau sholat. Setelah sholat beliau kembali lagi ke dagangannya. Tetap gak ada orang yang beli, tapi ada yang hilang dari hati beliau. Ditunggu sampai jam 7 adzan isya, si anak itu tidak datang dan beliau mulai kangen. Subhanallah. Loh kangen dijalui Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu merasa kangen orang minta-minta pada kita? Sedino sewengi jam 2 awan gitu ya, kita lihat jam 2 awan kok gak ada pengemis belas, rasanya sedih. Sampai kita bilang sama tetangga gitu ya, "Pak tolong Pak nanti kalau ada pengemis suruh mampir ke rumah Pak ya, rasanya kangen sekali." Gak mungkin, bahkan kita kadang kalau ada pengemis ditutup pintunya gitu kan, selek. Oh pengalaman nih Pak Hatta. Waduh dari Bapak. Jadi subhanallah beliau kangen itu anak yang meminta-minta. Tapi Allah berkehendak hari itu si anak tidak datang lagi. Bapak Ibu kira-kira yang dilakukan oleh Pak Faris ini, kalau kita berbicara energi perbuatan, itu positif apa negatif? Positif kata bunda. Positif, mau memberi, ikhlas, tidak ingin dapat balasan apapun. Apalagi beliau justru kangen dengan anak yang meminta-minta itu. Positif banget. Jadi energinya positif, saya singkat EPOS, energinya positif, energi positif. Perbuatan yang buruk, saya singkat ENEK, energi negatif. Jadi yang dilakukan Pak Faris ini EPOS, dan sebenarnya beliau sedang menabung EPOS di brankas alam semesta milik Allah. Dan itu akan dicairkan saat beliau butuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mayoritas yang diberikan oleh Allah pada kita adalah apa yang kita butuhkan dan bukan yang kita inginkan. Seringkali kita bermohon A pada Allah tapi yang diijabah justru B. Kita meminta kepada Allah warna merah yang diberikan warna biru misalnya. Itu gambaran bahwa Allah Maha tahu apa yang kita butuh. Bapak Ibu, jika kita yakin bahwa EPOS itu akan berbalas, akan dicairkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah EPOS Pak Faris ini dicairkan oleh Allah? Iya. Dan proses pencairan energi positif itu tidak selalu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu. Jadi tidak kemudian hari ini saya berbuat baik, Allah besok tolong cairin deh. Hari ini aku berbuat baik, Allah minggu depan tolong cairin.
Dan ternyata Bapak Ibu, Allah baru mencairkan energi positif Pak Faris ini bukan dalam waktu 1 minggu, 2 bulan, 1 tahun. Tetapi dalam buku Yusuf Mansur dikatakan 24 tahun kemudian. Subhanallah. Tapi kan Pak Faris gak pernah nunggu itu, beliau berbuat baik selesai. Dan 24 tahun kemudian sebuah kejadian luar biasa terjadi pada Pak Faris. Terkait dengan singkongnya dulu itu. Jadi hari itu beliau jabatannya sedikit naik. Kalau dulu kan jualan singkong di trotoar. 24 tahun kemudian usia Pak Faris sudah 48 tahun. Beliau jabatannya sedikit naik. Kalau dulu jualan singkong di bawah trotoar, sekarang di atas trotoar itu ya, di atas meja masih lumayan lah ya. Ada kenaikan jabatan itu. Jadi jualan singkong juga tapi di atas meja. Dan hari itu Allah membalas dengan cara yang luar biasa. Bagaimana caranya? Tiba-tiba ada sebuah mobil lewat ses dan berhenti tepat di depan dagangan Pak Faris. Apa yang terjadi ketika mobil itu berhenti? Turun dari mobil itu seorang laki-laki tinggi besar berjas berdasi. Cakep. Usianya ya sekitar 8 plus 24, 32 tahun. Ketika pemuda itu turun kemudian mendekati dagangan Pak Faris berpikir, alhamdulillah ada pembeli cakep, mobilnya bagus, pasti belinya banyak ini. Tapi setelah sampai di depan dagangan Pak Faris tanya, Bapak mau beli apa? Jawabannya apa Bunda? Jawaban laki-laki muda itu, dia cuma bilang begini, Bang, ada nggak Bang singkong yang boleh saya makan? Subhanallah. Tapi Pak Faris sudah lupa kalimat itu. Karena kalimat itu 24 tahun yang lalu. Dan beliau memang ikhlas memberi, gak tahu dieling-eling. Pak Faris bingung loh, wong iki ditakoi mau beli apa kok jawabannya, Bang, ada nggak Bang singkong yang boleh saya makan? Diulang pertanyaannya, enggak Bapak mau beli apa? Diulang pula jawabannya, Bang, ada nggak Bang singkong yang boleh saya makan? Pak Faris semakin bingung. Pemuda itu tahu orang ini pasti bingung, maka kemudian laki-laki itu jongkok seperti gayanya waktu kecil dulu. Sambil bilang, Bang, ada nggak Bang singkong yang boleh saya makan? Sambil jongkok, Pak Faris langsung setback memorinya, 24 tahun silam, Allahu Akbar. Laki-laki ini pasti anak kecil yang dulu minta padaku Allah. Langsung sama Pak Faris dagangannya ditinggal, dipeluk Bapak Ibu laki-laki. Terus bu bener bu salah pokoknya dirangkul. Dipeluk, subhanallah. Dan apa yang terjadi? Ketika laki-laki itu memeluk Pak Faris sambil bilang, Bapak terima kasih. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya hari itu seandainya Bapak tidak memberi saya singkong untuk saya makan. Bapak izinkan hari ini saya mengucapkan terima kasih pada Bapak. Bapak Muslim? Iya. Bapak masih punya istri ya? Bapak izinkan besok saya mengantar Bapak dan istri Bapak untuk mendaftar umroh, katanya. Subhanallah. Umroh berkat singkong. Subhanallah. Buntut singkong, bukan singkongnya, buntutnya. Tapi ikhlasnya itu loh yang mahal. Jadi Bapak Ibu bukan berarti, wah alhamdulillah berarti untuk bisa umroh besok saya akan jualan singkong, bukan begitu. Ikhlasnya ini yang mahal. Jadi kalau kita melihat bagaimana kehidupan Pak Faris, kita bisa menilai inilah yang disebut dengan kemuliaan. Jadi apalah arti harta berlimpah jika kita tidak mampu berbagi dengan ikhlas. Berbaginya sih mau berbagi, tapi mesti bilang, kok tas kerseknya distempel jenengku loh ya. Ketika ada tas kresek yang tidak ada namanya, rasanya nyesel sekali. Kemang kok durung distempel, mbok bagekno. Rasanya sedih lah, ini kan kaya tapi tidak mulia, berharta tapi tidak berkah begitu. Jadi Bunda Ayah, jadikan harta, tahta, kata dan cinta kita itu sesuatu yang berkah. Dan dengan konsep ini, dengan konsep bahwa energi itu kekal, epos selalu berbalas, enek selalu berbalas, maka kalau kemudian kita mendapat masalah Bunda, yang harus kita lakukan adalah memperbanyak tabungan energi positif, itu kuncinya. Kita tabung sebanyak-banyaknya dan kita mohon pada Allah, Allah cairkan energi positifku untuk masalahku ini Allah. Dan Bunda Ayah,
Pencairan dari Allah atas epos dan enek kita itu kan bisa atas 4 hal tadi itu. Bisa jadi orang itu dicairkan eneknya melalui harta. Hartanya banyak tapi nggak berkah. Si A sama si B gajinya sama. Tapi si A setiap selesai gajian tinggal 10% karena 90% buat bayar hutang dan bon-bonan. Si B dengan gaji yang sama, pangkat dan golongan yang sama, dia bisa memanfaatkan uangnya buat nolong orang, membesarkan keluarganya dan seterusnya. Ini kan menunjukkan harta itu berkah atau tidak. Usianya sama, pangkat dan golongan sama, nilai gajinya sama, tapi keberkahan itu bisa kita lihat. Jadi bisa jadi Allah mencairkan enek kita ya, energi negatif seseorang itu dengan mencabut keberkahan pada hartanya. Bisa jadi Allah mencabut keberkahan pada jabatannya. Memiliki jabatan dan posisi tinggi tetapi selalu digoyang, difitnah, tidak disuka dan seterusnya. Yang ketiga, bisa jadi Allah mencairkan enek pada kata-kata kita, kata ilmu. Ada seorang ibu yang sulit menasihati anaknya. Setiap kali menasihati anaknya, justru anaknya berani menatap wajah ibunya, menatap kedua mata ibunya. Itu pun diselingi dengan kalimat ibu ikut cerewet. Artinya apa? Allah saat itu mungkin sedang mencairkan enek kita sendiri. Dalam bentuk kata-kata kita tidak didengar oleh anak. Jadi seringkali saya mendengar di berbagai media massa, bahkan media massa Islam, itu kan dikupas tentang anak durhaka. Jadi selama ini konotasi durhaka itu hanya pas ditancapkan di dada anak, di pundak anak. Tapi tidak pernah kemudian ada konteks yang mengatakan orang tua durhaka. Oh anak durhaka, hati-hati jangan sampai jadi anak durhaka. Kenapa kita tidak berani mengatakan hati-hati jangan sampai kita menjadi orang tua yang durhaka? Bagaimana orang tua yang durhaka, yang jika dia melakukan sesuatu eneknya akan dicairkan oleh Allah dalam bentuk kata-katanya tidak didengar anak. Setiap nasihatnya diabaikan oleh anak. Oh bisa jadi ini orang tua jarang mengajarkan anaknya untuk cinta dan kenal atas Allah dan Rasulnya. Bukan jarang, bahkan mungkin tidak pernah. Yang ditunjukkan kepada anaknya bukan sikap sabar, tetapi sikap yang selalu menuntut agar supaya anaknya seperti dirinya. Contoh sederhana, ada seorang ibu yang kalau kita lihat sekilas cara mengajarnya benar, tetapi ketika kemudian proses beliau mengajar anak itu diteruskan dalam jangka waktu yang lama, kita baru bisa melihat bahwa cara beliau mengajari anaknya tidak benar atau kurang benar. Saya contohkan, seorang ibu sedang mengajari anaknya matematik. Dikatakan kepada anaknya, nak berapa 6 kali 4? Dijawab anaknya 24 mi, bu. Tetapi ketika dibalik sama ibunya, nak kalau 4 kali 6 berapa? Pertama pertanyaannya kan 6 kali 4 berapa? Dijawab 24. Oh hebat, kamu memang anak mama. Tapi ketika perkaliannya dibalik, nak berapa 4 kali 6? Harusnya kan tetap 24. Anaknya mikir, kalau 6 kali 4 24, kalau 4 kali 6, oh berarti jawabannya juga harus dibalik, 42 mah. Orang tuanya langsung marah, kamu ini gimana? Padahal barusan bilang kamu hebat kayak mama. Dengan jawaban seperti itu langsung marah, murka dan seterusnya. Komentar anaknya sederhana saja, habis mama sih, kita kan keturunan orang pandai mah, tapi sayangnya kita itu keturunan orang pandai 7 turunan, tapi sayangnya mama kan keturunan yang ke-8, jadi pandainya sudah hilang, habis gitu. Itu kalau anaknya jengkel pada ibunya begitu. Jadi seringkali ngajar 1 jam rasanya mungkin bertahun-tahun buat sebagian orang tua. Salah sedikit dimarahi, kamu itu gimana gini. Seakan-akan anak itu otaknya sama dengan ibu atau ayahnya. Dan itu bisa menjadi enek buat kita. Yang enek itu disimpan oleh Allah di berangkas alam semesta. Akibatnya apa? Setiap anak kita nasihati apa? Nggak mau nurut. Nah, sabar ya. Kalau mau beli sesuatu seperti temanmu, sabar. Mama belum punya uang. Sabar, mama sendiri ngajarin aku nggak pernah sabar. Jadi itu gambarannya, pencairan eneknya pada akhirnya anak tidak nurut pada ibunya, anak tidak nurut pada ayahnya, karena kita yang menebar energi negatif itu.
Jadi Bunda Ayah dengan konsep bahwa energi itu kekal, seharusnya setiap kali kita akan melakukan perbuatan itu selalu ingat, Tuhan kalau aku melakukan ini pasti kelak berbalas. Dan kalau sudah berpikir seperti itu, kita pasti hati-hati di dalam beraktivitas atau berbuat. Termasuk apa yang barusan digelar, diperdengarkan dan dipertontonkan di negeri yang bernama Indonesia Raya ini. Kita bersama-sama melihat, mendengar rekaman di Mahkamah Konstitusi, bagaimana yang namanya hukum diacak-acak, bagaimana yang namanya hukum diamburadulkan oleh seorang yang bernama Anggodo, saudaranya Anoman. Ya, Anggodo saudaranya Anoman kan Bunda ya, Sugriwo dan seterusnya. Ya memang kerah, ya seperti itu kelakuannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan, mendemonstrasikan di hadapan kita, Bunda Ayah, bagaimana sih perilaku manusia itu ketika tidak dibimbing, ketika tidak dibingkai dengan aturan-aturan yang masyru', aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda dan Ayah yang dirahmati Allah, ini masih ada waktu 10 menit. Ketika kita memahami bahwa setiap perbuatan itu berbalas, bahwa setiap aktivitas itu akan mendapatkan balasan dari Allah dengan sebuah konsekuensi bahwa Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Pada saat itu sebenarnya Bunda dan Ayah, kita akan merasakan Allah sebenarnya jika aku mengikuti apa yang engkau sudah gariskan dalam Al-Quran dan Rasulmu dalam As-Sunnah, pasti aku akan dapatkan keberuntungan, kebermanfaatan dan kebahagiaan dalam hidup saya. Jadi sebenarnya dengan cara atau konsep yang paling sederhana, kita baca Al-Quran tidak dalam rangka untuk diperdengarkan, tidak dalam rangka untuk mendapat pujian atau apapun, tetapi semata-mata kita ingin sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah atas saya itu apa sih? Dan kemudian kita dengan seluruh potensi yang diberikan oleh Allah berusaha untuk melakukan, melaksanakan, mengaplikasikan perintah Allah tersebut dalam kehidupan kita, maka insya Allah Bunda Ayah, jalan kemudahan itu akan dibukakan pintunya. Akan dibukakan pintunya dari berbagai jalan, berbagai cara. Ada seorang abang becak di Serang, Banten. Itu saya baca di majalah Tarbawi. Setiap kali beliau berangkat dari rumah untuk bekerja mengeluarkan becak. Jadi beliau mendengarkan ceramah Ustadz Yusuf Mansur, kemudian beliau berpikir begini, Tuhan, aku ingin bersedekah dengan ikhlas Tuhan. Aku ingin bersedekah tanpa ada sesuatu yang mengganjal dalam hati. Maka konsepnya bagaimana? Beliau berpikir sendiri, kalau aku bersedekah setelah aku dapatkan uang di sore hari, biasanya rasa tidak ikhlas itu mulai muncul karena uang sudah terkumpul. Jadi kadang kita Bunda, namanya manusia Bapak, seringkali kita berazam, Tuhan nanti kalau aku dapatkan gaji ke-13, Tuhan kalau gajiku naik, Tuhan kalau bla 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 bla, aku akan bersedekah, aku akan berikan ini itu. Tapi ketika uang itu ada dan sudah kita pegang, cek, yang muncul bukan kita berikan pada siapa, tapi yang saya beli lagi apa ya? Saya sudah beli ini, saya bisa beli apa lagi ya? Maka si abang beca ini berpikir, Tuhan kalau aku bersedekah pada saat uangku ngumpul di sore hari, pasti ada ketidakrelaan atau ketidakikhlasan. Maka beliau berazam, Tuhan agar supaya aku ikhlas bersedekah atau berbagi, maka setiap Jumat pagi ketika becakku aku keluarkan dari gang rumahku, siapapun yang naik becakku pertama kali Tuhan, aku tidak akan terima uangnya dan aku akan sedekahkan buat dirinya. Jadi nggak mau nerima, kalau sudah nerima kadang sulit untuk bersedekah. Maka setiap Jumat pagi ketika beliau keluar, siapapun yang naik becaknya mau bayar nggak boleh, meskipun dia orang kaya. Nggak boleh, maaf Bapak, loh kenapa Bapak? Nggak apa-apa, sudah saya niatkan. Dan epos itu suatu saat berbalas Bapak Ibu. Karena itu epos disimpan di berangkas alam semesta milik Allah dan suatu saat dicairkan. Bagaimana proses pencairannya? Tiba-tiba ada orang dari Jawa, ya padahal Banten itu juga Jawa. Ada orang dari Jawa, Jawa Tengah atau Jawa Timur tidak disebutkan. Seorang bapak, dari stasiun beliau naik becaknya orang ini pas hari Jumat pagi itu. Diantar ke rumah anaknya yang berjarak kurang lebih 6-7 kilo. Nggak boleh bayar, bingung beliau. Loh Bapak,
Ini benar saya bayar. Enggak Bapak, saya ikhlas. Bingung ini orang tua. Setelah itu beliau masuk ke rumah anaknya, ngobrol, tanya sana sini, kamu kenal siapa yang tadi dinaiki Abi becaknya? Cerita si anak gini. Besok pagi antarkan aku ke rumah beliau, kata bapaknya. Dan apa balasan Allah Bapak Ibu? Si orang tua dan anak yang kaya raya ini pagi harinya datang ke rumah si tukang becak dan langsung mengatakan, Bapak izinkan kami mengucapkan terima kasih pada Bapak dan izinkan kami memberikan kesempatan Bapak untuk ikhram tahun depan, katanya. Subhanallah. Sekali lagi kuncinya pada apa Bunda Ayah? Keikhlasan. Kalau dalam konsepnya Howard Kelly yang bukan seorang muslim, Howard Kelly itu bukan seorang muslim, tetapi dia punya konsep dalam hidupnya. Jika engkau memberi sesuatu, jangan pernah berharap balasan. Dan hasilnya, dia memiliki kekayaan berlimpah dan berkah. Sayangnya dia bukan seorang muslim, sehingga nanti pertanggungjawabannya di akhirat ya. Di akhirat ya. Di hadapan Allah, ya tidak ada yang dinilai oleh Allah kebaikannya, muspro bertaburan. Tetapi di bumi Allah membalas secara adil. Setiap usaha dan kebaikan Howard Kelly dibalas secara adil. Itulah keluar biasaan Tuhan kita Bapak Ibu. Tuhan kita tidak pernah mendolimi hambanya yang hidup di atas bumi. Bahkan hamba-hamba yang ingkar terhadap keberadaan Allah, itu tetap diberikan balasan terbaik manakala mereka berbuat baik. Saya tadi barusan ngobrol dengan panitia sebelum saya naik ke atas mimbar ini. Kenapa orang-orang Jepang yang menyembah matahari, dari sisi sains, dari sisi ekonomi, dari sisi ketahanan, kestabilan, keamanan, politik dan seterusnya, jauh lebih hebat dibanding Indonesia yang mayoritas menyembah Allah? Kan aneh. Mereka menyembah matahari, tidak menyembah Allah. Tetapi kenapa secara ekonomi, secara sains, secara macam-macam ya, sosial budaya, dan mereka jauh lebih stabil, lebih luar biasa dibanding Indonesia yang mayoritas penduduknya menyembah Allah. Bapak Ibu, itu justru kemahaadilan Allah, karena Allah menciptakan sebuah sistem yang tidak berubah di atas bumi yang kita sebut dengan sunatullah. Kalau orang kafir menyebut dengan natural of law. Di atas bumi sudah dibuat oleh Allah. Jika orang itu mau kenyang, ya makan. Apakah dia muslim atau kafir, kalau pengen kenyang ya makan. Itu sunatullahnya. Orang muslim atau kafir kalau pengen pinter ya belajar. Itu sunatullahnya. Orang kafir atau mukmin kalau pengen bangkit bangsanya dari kebobrokan dan kehancuran, harus disiplin, terikat dengan etika, moral dan seterusnya. Itu kuncinya. Dan itu berlaku untuk semua hamba Allah di atas bumi. Maka ketika orang Jepang disiplin, ketika orang Jepang mau berbuat untuk bangsa dan negeri mereka, Allah memberikan kemudahan. Tapi ketika kaum muslimin tahu ilmunya tetapi tidak pernah diaplikasikan dalam kehidupan, ada tulisan an-nadzafatu minal iman. Saya dulu sering nyantri kalong mengikuti IIC. Ya, nyantri dari satu tempat ke tempat yang lain tapi tidak lebih dari 2 minggu. Setelah itu pindah pada saat masih kuliah. Di dalam kamar-kamar para santri di mana saya menginap, itu ada tulisan an-nadzafatu minal iman. Tapi yang namanya handuk itu tidak pernah kering Bunda. Coba bayangkan, handuk itu teles, saya gak tahu tipe. Yang namanya lantainya kotor setengah mati. Jadi rasanya sedih. Ini sudah ada ayat Allah, hadis Rasulullah. Tapi kenapa kemudian tidak diaplikasikan? Justru yang mengaplikasikan orang-orang di sana, orang Jepang, orang Tiongkok dan seterusnya. Sehingga mereka yang mendapatkan balasan dari Allah. Kalau dibuat bersih, maka penyakit tidak akan merajalela seperti ini. Nah, misal seperti itu mereka lakukan, ya sudah, berarti Allah memberikan efeknya. Jadi ada sebab, ada akibat. Mereka mengambil sebabnya, maka akibat mereka dapatkan. Kalau sebabnya sebab baik, akibatnya juga baik, dan itu mereka lakukan. Ada sebuah buku yang menggemparkan, judulnya The Secret, Natural of Law, Law of Attraction dan seterusnya. Buku-buku itu sebenarnya dari satu konsep hadis qudsi yang mengatakan ana inda bidzonnil abdi bih. Aku memperturutkan persangkaan hambaku. Kalau dalam bahasanya Anthony Robbins, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan.
Artinya kalau bangsa ini, kalau umat Islam itu yakin Allah, kami adalah hamba yang luar biasa. Tetapi kami tidak akan menjadi luar biasa Allah manakala kami tidak mengikuti sunatullahmu. Kita beramai-ramai mengikuti sunnah Allah. Kalau bangsa ini bangkit berarti harus disiplin. Kalau bangsa ini bangkit berarti moral harus ditegakkan. Kalau bangsa ini bangkit berarti rasa malu harus ditumbuhkan. Di Cina kemarin saya baca di running text-nya Metro, seorang menteri pendidikan karena merasa dirinya gagal mensosialisasikan program, dengan sangat jantannya dan egaliter mengatakan saya mundur karena saya merasa gagal menjadikan rakyat saya pandai. Di negeri ini belum selesai KTSP nggih. Ada macam-macam kan program dari sistem pendidikan di negeri ini. Belum selesai satu program, belum dievaluasi, belum tahu buruk, baik dan seterusnya, sudah diganti program yang baru. Sehingga kata teman saya seperti proyek. Seperti proyek. Ini belum selesai ganti yang baru, padahal sosialisasi ke bawah juga belum. Saya tanya kakak saya yang menjadi guru, Mbak, ngerti Mbak sistem yang sekarang? Arahnya kemana dan seterusnya? Enggak, aku dia ya bingung. Cara mengisi rapot dan seterusnya waktu itu luar biasa. Belum selesai paham semuanya, diganti dengan sistem baru. Karena barusan melakukan studi banding di Uruguay lah, di Brasil, di mana? Pengen diterapkan dan seterusnya. Ini kan sedih jadinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya jika kita menginginkan kesuksesan dan kemuliaan dalam hidup kita, kuncinya cuma satu. Tabung dan perbanyaklah energi positif mulai hari ini dan seterusnya. Nah, ini bahasanya Romi Rafael kalau seperti itu. Mulai sekarang dan seterusnya. Kita tebar energi positif mulai bangun tidur Bapak Ibu. Tidak cukup kita gerakkan tangan sambil bilang kita ucapkan alhamdulillah Allah, terima kasih masih diberi kesempatan untuk membuka matahari ini. Berarti ini merupakan kesempatan bagiku Allah yang kau berikan untuk menambah pundi-pundi kebaikan dan menghapus serta meminimalkan pundi-pundi kemaksiatan yang pernah aku lakukan kepadamu. Sehingga pada saat Bunda berangkat ke sini, Bapak berangkat ke sini, niatkan benar Bapak di sini untuk sharing, bukan untuk yang lain. Di sini untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, meskipun mayoritas kalimat saya mungkin tidak bermanfaat. Kita cari yang bermanfaat, kita lakukan dan kita aplikasikan dalam kehidupan. Mulai dari sekarang, mulai dari yang paling kecil, mulai dari diri kita sendiri. Mengucapkan salam ketika keluar rumah tadi, yakini bahwa salam adalah doa. Sehingga ketika mengucapkan salam, kita ucapkan dengan penuh kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berangkat. Tidak sambil guyonan, tidak sambil geret sepeda motor, tidak sambil nyangklong tas. Waalaikum. Dan anak kita dengan enaknya menjawab lam. Karena dianggap sebagai sebuah rutinitas, padahal itu doa. Sebagaimana kita bermohon pada saat selesai sholat dengan sungguh-sungguh, salam adalah doa. Mulai dari yang kecil. Naik sepeda motor, biasakan mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, aku mengemudikan sepeda motorku seperti aku mengemudikan jalan hidupku. Aku akan jadikan jalan hidupku penuh dengan keberkahan. Sudah jalan. Insya Allah setiap putaran roda kita dapatkan pahalanya. Subhanallah, setiap putaran roda. Berarti agar supaya lebih banyak pahalanya, sebelum pulang muter-muter Jombang, Mojokerto, balik ke rumah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan selama 60 menit ini, jam 7 lebih dikit. Saya mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan. Tetap semangat Bunda Ayah, kita dicipta oleh Allah sebagai mahakarya terbaik. Maka yakini kita mahakarya terbaik, maka kita harus memberi yang terbaik kepada apa dan siapapun. Jadikan bunda-bunda yang luar biasa buat anak-anak, jadikan ayah-ayah yang luar biasa buat anak-anak, dan jadikan diri kita hamba yang luar biasa buat Allah, Tuhan pencipta langit bumi. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita dan anak keturunan kita dijadikan oleh Allah sebagai insan sukses mulia dengan harta, tahta, kata dan cinta yang membawa keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin.
Infak pada pagi hari ini terkumpul Rp1.281.300. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan ini menjadi expose energi positif yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Kajian kita tanggal 22 November 2009, insya Allah sebagai pembicara Kiai Haji Abdul Muhid dari Malang. Demikian jamaah yang dimurahkan Allah, marilah kajian pada pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi menggunung dosa-dosa kami, bertambah tinggi semakin hari. Berjuta kesalahan, berlapis kesombongan, selalu saja datang menghampiri. Langkah yang rapuh, jiwa yang lemah, segala salah adalah milik kita. Segala puji hanya bagimu, lautan ampunan kasih sayangmu. Engkau yang pemurah, engkau yang pemaaf, hanya padamu hati ini berharap. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. 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 Kasihanilah kami, ampunilah kami, selamatkanlah kami.